Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang kedua di tanggal 8. Untuk hari ini adalah kita akan bahas untuk saham-saham semen dan saham-saham konstruksi dan juga saham-saham properti. Ini menarik, juga sudah beberapa kali di video saya sebelumnya juga saya bahas untuk saham-saham ini. Mudah-mudahan di bulan ini atau di bulan depan mungkin dia masih terus bergerak naik. Kita berharap supaya saham-saham ini bisa kasih kita cuan ya. Oke, langsung aja. Saham yang pertama yaitu SMBR. Nah, SMBR hari ini menguat 3% dan dia berhasil bertahan di atas MA 50 dan close di harga 516. Ini SMBR besok boleh diperhatikan atau minggu-minggu ini boleh dipantau SMBR. Kalau besok dia berhasil naik lagi, boleh teman-teman untuk spek buy di 518 atau kalau lebih baiknya ambil di harga 528. Nah, untuk target terdekatnya adalah di 550 dan juga 576 lalu 586. Kalau masih tembus lagi 586 bisa ke 610. Nah, tapi kalau misalkan besok misalkan dia masih naik terus closing di atas 550, sebaiknya hold dulu. Nah, tapi kalau misalkan dia sempat menyentuh 550 lalu turun lagi, ya sebaiknya keluar dulu atau take profit dulu. Nah, besok boleh dipantau untuk SMBR apakah dia akan lanjut naik atau tidak. Selanjutnya saham SMGR. Nah, SMGR juga udah kita bahas dari waktu dia breakout ya. Ini juga masih bagus untuk dipantau. Apakah besok dia bisa menembus 7.300 dan close di atas 7.300? Kalau bisa tembus 7.300 dan close di atasnya, ini akan sangat bagus. Nah, teman-teman boleh ambil posisi di 7.275. Targetnya di 7.400, 8.125 dan di 8.575. Untuk stop loss teman-teman yang baru masuk boleh pakai 6.925 atau yang sudah masuk dari bawah bisa naikkan trailing stopnya di 7.050. Ini untuk SMGR. Lalu yang berikutnya saham CMNT. Nah, CMNT hari ini juga ikutan naik, tapi naiknya terbatas 0,56%. Nah, untuk saham ini kalau teman-teman mau masuk boleh dipantau besok. Saran saya tunggu harganya di 910. Nah, kalau sudah di harganya udah mencapai 910, teman-teman boleh cicil masuk ya. Targetnya mungkin untuk jangka pendek aja dulu, trading untuk swing. Kalau mau swing jangka pendek atau misalkan dia bisa sampai langsung targetnya 10.005, boleh take profit dulu. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai harga 840 yaitu support terkuat untuk saat ini. Oke, langsung aja ke saham berikutnya yaitu PPRE. Nah, PPRE hari ini sebetulnya sudah sempat breakout top box nih. Sudah sempat ditembus harga 167, sorry. Nah, sayangnya waktu closing dia turun lagi jadi harga 166. Nah, di harga untuk saat ini besok masih bisa diperhatikan. Kalau dia besok naik lagi di atas top box di harga 167, teman-teman boleh pantau atau misalkan dia minimal bergerak terbatas atau close di harga 168 itu juga bagus. Nah, tapi kalau misalkan naik sekiranya di order booknya kira-kira sudah ada yang tahan di harga-harga di bawah top box di 167 ke bawah, itu udah ada yang tahan atau bidnya jauh lebih besar, boleh teman-teman ambil posisi di harga 168. Target terdekatnya yaitu di 174, 178 dan 183. Stop lossnya teman-teman boleh pakai 159 yaitu satu tick di bawahnya support terkuat saat ini. Lanjut ke saham WSKT. Nah, WSKT juga naik, pokoknya saham-saham karya hari ini naik. Nah, WSKT sempat breakout juga dan juga sempat breakout MA 100, tapi sayangnya waktu closing dia turun. Tapi masih boleh dipantau mengingat volumenya juga masih bagus ya.
Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi, boleh ambil posisi di atas di atas MA 100 boleh, atau di atas stop boxnya juga boleh, bisa di harga 580 atau 585. Targetnya terdekat yaitu 605 dan 640. Nah, untuk stop lossnya, teman-teman yang baru masuk boleh pakai 530, atau yang sudah masuk dari awal boleh naikkan trailing stopnya di 540. Oke, atau bahkan di bawah low-nya hari ini pun juga boleh 1 tick. Seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya yaitu Woton. Nah, Woton hari ini dia breakout top box 214. Sayangnya tidak bisa close di atas 222 atau di 224. Jadi, kalau misalkan besok dia breakout 2222, teman-teman boleh ambil posisi di harga 224. Apalagi kalau dia bisa bertahan di atas 224. Nah, target terdekat di 228, 240 dan 250. Stop lossnya teman-teman bisa pakai 206, atau top box hari ini di 214, yaitu teman-teman turunin 1 tick atau 2 tick juga boleh di 212 atau 210. Itu juga boleh. Tapi kalau mau agak jauh, mau hold agak panjang, boleh pakai 206. Selanjutnya saham WG. Nah, WG hari ini sempat breakout juga, tapi close sama dengan top box, yaitu di harga 180. Nah, untuk WG, kalau besok lanjut, boleh teman-teman ambil posisi di 182, lalu targetnya di 186, 191, 194. Stop lossnya boleh pakai 169, yaitu di bawah 1 tick support, 2 tick di bawah support terkuat hari ini. Oke, di bawah top boxnya. Di bawah bottom box ya, untuk stop lossnya boleh pakai 169. Ini untuk WG. Kita lanjut aja ke saham ADI. Nah, ADI juga udah kita bahas juga ya. ADI dan kawan-kawannya udah kita bahas. Nah, ini trading plan yang sebelumnya untuk buy di 740 745 ini saya edit. Berarti teman-teman kalau ini juga targetnya udah kena ya, 770-nya ya. Nah, kalau teman-teman ada yang masuk hari ini masih bisa hold dengan harapan bisa minimal capai 790 atau bahkan bisa close di atas 790 nih, lebih bagus. Jadi teman-teman yang baru mau masuk di saham ADI boleh pantau besok dan bisa ambil posisi lebih baik di atas MA 100-nya nih. MA 100 itu sekarang ada di harga 780. Nah, teman-teman bisa ambil harga di 785-nya. Nah, targetnya ini udah kena ya, yang 770-nya. Teman-teman boleh pakai 825 dan 935 untuk target berikutnya. Untuk stop lossnya bagaimana? Untuk stop lossnya teman-teman boleh pakai support yang paling bawah di 685, yaitu sebetulnya bottom boxnya itu di 690, makanya saya pakai 685. Atau kalau nggak mau terlalu jauh, teman-teman bisa pakai top box hari ini 730, 1 atau 2 ticknya di bawahnya boleh di 720. Ini untuk ADI. Berikutnya saham Wika. Sama dengan yang lainnya, Wika juga sempat breakout tapi close sama dengan top boxnya di harga 980. Nah, ini masih trading plan yang sebelumnya. Nah, jadi besok kalau mau beli boleh di harga 990 ya. Nah, targetnya belum tercapai di 1030, tapi paling enggak kalau misalkan besok atau minggu-minggu ini Wika bisa close di atas harga 10.15 atau di 10.20, teman-teman boleh hold dulu. Oke. Ini boleh diperhatikan untuk saham karya-karya untuk di bulan-bulan ini. Kita pantau terus. Oke, langsung aja. Stop lossnya di 930 ya, di bawah top box hari ini. Walaupun sebetulnya Wika ini menembus bottom boxnya ya, di bawah bottom box. Nah, sebetulnya Wika menembus bottom box, tapi bottom box ini bisa kita jadikan stop loss jika teman-teman besok mau ambil posisi. Kita lanjut ke PTPP. Nah, PTPP lebih bagus nih posisinya. PTPP berhasil close di atas
EMA 100 sama kayak Adi, dan juga berhasil breakout top box 960. Ini bagus sekali PTPP. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, boleh ambil posisi di 975 ya. 975, lalu targetnya di 1000, 1030 dan 1090. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai harga 900. Ini masih menarik untuk diperhatikan juga PTPP. Kita lanjut ke saham ADCP. Nah, ADCP ini saham yang baru IPO. Belum lama ya, bukan baru, belum lama. Bulan Februari kemarin. Nah, turun dan udah mulai mungkin sekitar bulan April kemarin ya, pertengahan ini, akhir-akhir April dia udah mulai sideways dan sudah mulai bergerak di atas moving average. Nah, ini juga tadi hari ini saya pantau apakah ADCP ikut bergerak atau enggak, mengingat saham-saham yang lain karya-karya bergerak, apakah ini properti yang sekeluarga dengan Adi juga ikut bergerak. Nah, ini boleh dipantau besok atau minggu-minggu ini. Kalau dia bisa menyentuh atau bisa closing minimal di harga 85, teman-teman boleh masuk ya. Ini saya buatkan dulu trading plan-nya ya, karena ini sahamnya belum bergerak naik dari semenjak IPO. Teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan dia menyentuh harga 85 dan mulai banyak yang masuk di harga itu, teman-teman boleh ikut ambil posisi. Targetnya di 93, lalu di 101 untuk target saat ini terdekat. Nah, stop lossnya teman-teman boleh pakai harga 76. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham MDLN. Nah, MDLN berhasil rebound hari ini ya. Kemarin sempat terkoreksi di ARB, cukup menakutkan. Apakah hari ini dia ARB ternyata gap down, tapi akhirnya opennya dia gap down ya, tapi akhirnya dia berhasil menguat lagi, naik ke atas lalu menguat 12%. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan karena trennya masih naik ke atas untuk MDLN. Buat teman-teman yang mau beli saham ini boleh ambil posisi di harga 112 kalau dia, atau di atas high-nya hari ini di 116. Di area harga itu boleh ambil posisi. Untuk targetnya di terdekat itu di high tanggal 6 kemarin, yaitu di 125, lalu di 146 dan 154. Stop loss-nya teman-teman bisa pakai harga 92. Lanjut ke saham ASRI, Alam Sutra. Nah, ini juga trennya masih naik. Nah, ini boleh diperhatikan jika besok, sayangnya hari ini dia nggak bisa closing di 185 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa closing di 185 ini akan bagus sekali. Jadi kalau misalkan besok ASRI ini lanjut, bisa close di 185 atau ternyata dia lanjut naik, boleh teman-teman ikut ambil posisi. Nah, target terdekatnya di 188, 196 dan 204. Stop lossnya teman-teman bisa pakai harga 172 untuk ASRI. Yang berikutnya yaitu GPRA. Nah, GPRA bagus sekali hari ini. Dia menguat 9%. Berhasil breakout 86. Harga close, bukan harga high ya, sorry. Harga close di tanggal 2 Juni. Nah, ini bagus. Dia juga break previous high-nya. Nah, buat yang tertarik dengan saham ini boleh ambil posisi jika besok dia naik lagi. Sorry, ini bukan 96, ini di 93. Nah, teman-teman boleh ambil posisi GPRA di harga 93. Target terdekatnya di 98 dan 112. Stop loss-nya bisa pakai harga 81. Kita lanjut saham berikutnya yaitu LPKR. LPKR juga masih bagus dan mudah-mudahan lanjut ya. Kalau dia bisa breakout top box
131 ini akan mudah-mudahan akan menuju ke 142. Kita pantau aja bareng-bareng, mengingat saham ini juga sudah lama turun. Ini baru apakah ini kali ini dia berhasil menguat kembali menembus 142. Nah, ini boleh kita pantau. Nah, buat yang mau ambil posisi besok bisa mulai dari harga 129 sampai dengan 132 jika dia berhasil breakout top box. Syukur-syukur dia bisa close di 132 minimal, itu sangat bagus. Nah, untuk targetnya boleh di 138, lalu 142, lalu 145. Stop lossnya pakai harga 121 ya. Bisa dilihat ini ada support yang kuat di harga 122-nya ini. Nah, teman-teman pakai 121. Kalau misalkan dia jebol 122 menyentuh 121, ya udah keluar aja. Seperti itu. Mungkin untuk di video kedua hari ini tanggal 8 Juni 2022 sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di saham-saham yang lain di video berikutnya. Jadi jangan lupa stay tune terus. Yang baru gabung juga silakan subscribe, terus aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi nanti jika saya upload lagi untuk video analisa saham-saham setiap harinya, khususnya setelah market close ya. Nah, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.